Lukas 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom semuanya, gak berasa kita sudah sampai di awal bulan lagi Oktober. Ya, saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan kita bisa melewati semua hal dalam kehidupan ini sampai kita ada di awal bulan ini. Oleh karena itu mari sebentar kita mau beribadah sama Tuhan Yesus lagi, kita mau bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk untuk ibadah kita, biar ibadah kita juga boleh memberkati kita. Kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Bahwa penyertaan-Mu tidak pernah undur dari setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni segala dosa kami, ampuni pelanggaran kami Tuhan Yesus. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Mari Tuhan jamah, urapi Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan yang menonton video ini Tuhan, biar kami juga boleh diberi kekuatan. Biar hadirat Allah juga boleh turun atas setiap pribadi, setiap rumah Tuhan, setiap orang yang menonton acara ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percayakan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, kita mau bersuka di hadapan Tuhan karena kita percaya Tuhan kita baik selalu dalam kehidupan kita. Dan kita percaya tidak ada satu jalan pun yang tidak Tuhan bisa buka. Segalanya Tuhan sanggup melakukannya. Mari puji Dia, Dia buka jalan. Haleluya. Angkat suaramu dengan iman. Amin. Sama-sama katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Amin. Dia menuntunku dan memeluk diriku, bersama Dia selamanya. Dia buka jalan dalam hidupku setiap waktu, setiap waktu. Dia buka jalan dalam hidupku setiap waktu, setiap waktu. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia menuntunku dan memeluk diriku, bersama Dia selamanya. Dia buka jalan dalam hidupku setiap waktu, setiap waktu. Dia buka jalan dalam hidupku setiap waktu, setiap. Dia buka jalan, Dia buka jalan dalam hidupku setiap waktu, setiap waktu. Dia buka jalan dalam hidupku setiap waktu, setiap waktu. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang selalu buka jalan buat kehidupan kita. Amin.
Tidak ada yang bisa menutup ketika Tuhan buka jalan dalam kehidupan kita. Amin. Keadaan apapun yang kita alami saat ini mungkin masih dalam kondisi pandemi, tapi kita percaya kalau Tuhan buka jalan, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Pandemi tidak akan bisa menghalangi kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau datang sama Tuhan. Kita percaya Dia adalah Allah yang selalu melihat. Haleluya. Pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku. Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Dia tidak pernah terlelap dan Dia tidak pernah tertidur. Hatinya ada selalu bagi Bapak Ibu sekalian yang mengasihi Dia. Haleluya. Angkat pujian ini. Kaulah Allah yang tak pernah terlelap, matamu selalu tertuju padaku. Kaulah Allah yang beriku kekuatan agar ku dapat memikul salibku. Berikanlah kepadaku hati yang sepertimu, merendahkan hati dan selalu setia sampai akhir hidupku. Berikanlah kepadaku kasih yang mulia. Kau tebus dosaku dan pulihkanku. Jadikanlah aku sesuai kehendak-Mu. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan pujian ini sama-sama yuk. Allah yang tak pernah terlelap, matamu selalu tertuju padaku. Kaulah Allah yang beriku kekuatan agar ku dapat memikul salibku. Berikanlah kepadaku hati yang sepertimu, merendahkan hati dan selalu setia sampai akhir hidupku. kepadaku Kasih yang mulia, Kau tebus dosaku dan pulihkanku. Jadikanlah aku sesuai kehendak-Mu. Oh, berikanlah kepadaku, hati yang seperti
mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Di dalam hari-hari yang sulit ini, di dalam masa-masa yang sulit ini, kami mau lebih setia lagi, kami mau lebih dekat lagi, kami mau lebih percaya lagi, pegang janji Tuhan, dan tidak pernah kami lepaskan, karena kami tahu Tuhan selalu akan menyertai kami, Tuhan selalu Dia akan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Ya, amin, amin, amin. Haleluya. Jadikanlah aku sesuai kehendak-Mu, dan jadikan aku Tuhan. Jadikanlah aku sesuai kehendak-Mu. Ini kerinduan kami. Biar nama Tuhan terus ditinggikan atas hidup kami. Biar kuasa-Mu terus nyata. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang luar biasa. Tidak ada satu hal pun yang tidak dapat Tuhan lakukan. Haleluya. Yes. Haleluya. Kami bersyukur. Kami percaya padamu, kekuatanku. Mari angkat pujian penyembahan-Mu di hadapan-Mu. Hadirkan atmosfer kerajaan Tuhan di rumah kita masing-masing. Biar lawatannya tercurah saat ini. Haleluya. Yesus, Kau Allah, Yesus Tuhan, Allah Maha Besar. Kau berkuasa atas segalanya. Yesus selama-lamanya. Angkat suaramu, katakan Yesus Tuhan, tinggikan Dia, muliakan Dia saat ini. Hadiratnya turun atas rumah kita masing-masing. Hadiratnya turun atas setiap pribadi malam hari saat siang hari ini. Yes, haleluya, haleluya. Benar, selama-lamanya. Angkat suaramu. Allah Maha Besar, Kau berkuasa atas segalanya. Kan ku tinggikan, kan ku muliakan nama-Mu Yesus selama-lamanya. Kan ku tinggikan, kan ku tinggikan, kan ku muliakan nama-Mu Yesus selama-lamanya. Sekali lagi, kan ku tinggikan, kan ku tinggikan, kan ku muliakan. Oh, nama-Mu Yesus selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siapkan hati buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang mana kita buka bulan awal Oktober. Tema yang sekarang, rumah tangga harus mempunyai pondasi yang kuat. Kalau kita punya pondasi yang kuat, hidup kita penuh dengan bahagia, penuh dengan kemenangan.
Di firman Tuhan Ibrani 3 ayat 4 katakan sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan itu segala sesuatu ialah Allah. Berarti semuanya itu rencana Tuhan yang buat kita bisa bangun. Bahasa Mandarinnya Wi Hang U Tu Piu dan Tian Cao. Tan Tian Cao Wan Wu San. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita harus utamakan Tuhan dulu, baru kita bisa menjadi pondasi yang kuat. Kehidupan harus mempunyai pondasi yang kuat. Barat rumah tidak ada pondasi yang kuat, gampang kena gempa sedikit sudah roboh. Dalam kehidupan rumah tangga kita harus mempunyai bangunan yang kuat dan kokoh. Zaman sekarang, zaman COVID ini banyak rumah tangga berantakan hancur. Saya dapat berita melalui YouTube, 7 Indonesia, 7 provinsi, angka perceraian paling banyak. Paling banyak di Jawa Timur sudah ada 163.000 orang. Tinggi perceraian di Bandung 4.000 pasang perceraian di pengadilan agama. Sampai kewalahan melayani perceraian. Sebab apa yang bisa terjadi perceraian? Satu, selingkuh. Kedua, ekonomi. Ketiga, kekerasan. Keempat, kekurang komunikasi. 5, ada pihak-pihak ketiga. Yang terjadi banyak perceraian umur 30 sampai 50 di seluruh Indonesia. Melalui YouTube saya lihat 315.000 orang perceraian. Kebanyakan perkara perceraian diajukan oleh pihak wanita. Kenapa bisa terjadi perceraian? Kenapa? Harus ada sebab. Faktor ekonomi. Faktor selingkuh, faktor tergoda, faktor kekerasan, faktor tidak ada komunikasi yang baik, dan faktor ketiga adalah ada orang yang ketiga masuk rumah tangga kita. Pertama, ekonomi. Seperti Ayub lagi habis, lagi tidak ada apa-apa, di Ayub 2 ayat 9 dikatakan apa? Berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Dia lihat Ayub gak ada uang, dia suruh Ayub kutuk Allahnya. Yang menyebabkan rumah tangga kita hancur. Sebab mereka tidak merasakan bersyukur. Suka banding-banding pada orang lain. Jadi kita harus belajar bersyukur bahwa kita punya mobil tua. Kita harus bersyukur kita punya motor. Kita hanya bersyukur kita punya sepeda. Kita bersyukur kita masih bisa berjalan bersama-sama. Kita harus bersyukur masa tua kita masih ada pendamping menemani kita. Kamu kuat. Walaupun ekonomi sederhana, makan sederhana, tapi kamu merasa bersyukur. 2, apa yang bisa terjadi? Kita tergoda. 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan lagi pula Adam yang tergoda. Melainkan perempuan itu yang tergoda. Perempuan yang gampang jatuh yang tergoda. Dalam firman Tuhan. Zaman modern sekarang. Kenapa bisa jatuh? Bisa banyak perceraian. Mereka suka main WA. Janji melalui WA. Main internet. Janji pakai internet. Chatting-chattingan. Terjadi curhat-curhatan. Janji pertemuan di daerah mana. Akhirnya terjadilah. Iseng-iseng jadi terjadi yang tidak sepantasnya. Matorin rumah tangga. Suka bergaul, berkumpul, gosip-gosipan, membanding-banding suami orang lain. Mulailah rumah tangga sudah tidak ada harmonis. Suami pun berbanding-banding istri orang lain. Itulah akhirnya terjatuh dalam dosa. Kita harus saling membanggakan pendamping-pendamping kita. Kita harus bangga kita punya pendamping. Hari ini kita punya anak, hari ini kita punya cucu. Waktu di Matius 26 ayat 41 katakan firman, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam
pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Daging kita lemah. Kita gampang jatuh. Kita apalagi zaman sekarang, WA-nya sudah film-film, gambar-gambar porno tuh sudah di mana-mana kita bisa lihat. Kalau kita nggak kuat, saya kesaksian. Saya suka di WA-in seorang wanita. Saya udah umur, tapi wanita itu WA terus. Janji kapan mau ketemu saya. Saya udah buang, sudah dilihat dia punya HP-nya. Masih juga bel sama saya, cari saya, Pak kapan bisa ketemu? Perlu apa? Dia bilang saya ada objek, saya buang lagi. Masih cari juga. Zaman sekarang. Suka terjadi perceraian itu, rumah tangga ada kekerasan. Rumah tangga ada kekerasan. Firman Tuhan katakan, Tuhan gak suka anak Tuhan cerai. Tuhan larang. Kalau anak Tuhan kita kawin itu adalah sakral. Satu-satunya sampai kita sehidup semati. Karena di Malaki 2 ayat 16 Tuhan katakan firman, sebab aku benci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutup pakaian dengan kekerasan. Tuhan benci perceraian. Kenapa bisa suka terjadi perceraian? Karena suami suka main kasar terhadap istri. Suami gak bertanggung jawab, suka judi. Suka keluar minum-minuman keras. Paling celaka lagi ringan tangan. Juga istri juga suka berkata-kata yang tidak pantas sama suami. Berteriak-teriak di rumah. Suka ungkit-ungkit masalah lama. Ya. Suami pun rumah yang begitu besar. Tapi seperti itu. Waktu tidur di kamar, mereka saling adu badan, pantat sama pantat. Hingga mereka tidak punya rumah tangga yang harmonis. Keempat yang terjadi, tidak ada komunikasi. Rumah besar tidak ada komunikasi. Suami pagi-pagi pergi, pulang malam-malam. Istri suka berkumpul-kumpul sama teman-teman. Ikut-ikut arisan, ikut-ikut karaoke. Suka dansa dengan pria lain. Terjadilah pemisahan rumah. Itulah terjadi. Setan itu masuk dalam rumah tangga kita karena rumah tangga kita nggak ada harmoni. Jangan heran anak kita kenapa tidak bisa ada perkawinan. Kenapa? Anak lihat contoh orang tua. Lihat contoh orang tua. Yang mereka nggak berani berkawin. Gadis sudah umur 30 nggak ada jodohnya. Laki-laki udah umur 40 nggak mau kawin. Dia contoh orang tuanya. Mereka takut. Dan seterusnya bisa terjadi perceraian bisa nggak ada kekuatan dalam hidupnya dan roboh. Dia punya fondasinya ke rumah tangga. Apalagi yang banyak teman. Tak terima temannya tinggal di daerah datang sudah tinggal di sendirian. Dirayu oleh teman dekatnya. Kayak orang bilang pagar makan tanaman. Yang baik rumah tinggal di sana. Ajak sharing sama istrinya. Ngomong. Akhirnya jatuh. Kita harus redem. Yang buat kita fondasi yang kuat di rumah tangga adalah Yohanes 5 ayat 12 dikatakan 15 ayat 12. Ini perintahku supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi suami itu harus mengasihi istrinya. Suami itu harus menjadi pria sejati. Mau menjadi pendengar yang baik. Waktu liburan, ajak istri berjalan-jalan bertamasya. Teman istri yang tercinta pergi ke shopping. Wanita suka temenin. Wanita suka kita mau beli baju kita temenin. Baju merah atau baju biru, baju hijau kita temenin. Lagi kita rezekinya banyak, kita bilang ini bagus, ini bagus, ini bagus. Waktu kita, keuangan kita kering. Kita bilang ini jelek. Nah selanjutnya. Jangan suami sudah pulang di rumah cari kesukaannya. Sukanya apalah? Burung lah, kucing lah,
dan binatang lain. Harus pulang, peluk istrinya. Katakan, Mama, terima kasih. Saya lelah, saya jaga istri, saya jaga anak-anak saya. Istri juga harus menjadi wanita bijak. Bisa mengatur keuangan suami seirit mungkin. Selalu menyambut suami penuh dengan kemesraan. Thank ya Papa, lelah cari uang, yang membutuhkan rumah tangga kita. Saling memuji, saling mengasihi. Itu perintah Tuhan. Lakukanlah saling mengasihi. Ya. Kita belajar, kita sama-sama, kita saling memuji. Tidak boleh lihat kekurangan masing-masing. Kita harus merasa bersyukur. Kita ada pendamping sampai hari ini. Kita bersyukur. Karena broken home yang akan terjadi membuat anak itu rusak. Sel-sel keluarga rusak. Anak yang terjadi broken home, anak itu kena narkoba, suka berkelahi, suka jadi pencuri, anak yang broken home, suka mabuk-mabukan, suka kawin cerai, kadang bisa menjadi gangster. Itu kita harus benar-benar jaga rumah tangga kita sebaik mungkin. Ya, ingat baik-baik, kalau istri sudah ada umur, punya anak atau punya cucu, harus pakai rapi, dandan. Pakai yang minyak wangi-wangian, jangan malas mandi, malas dandan, suami pulang lihat istri tidak menarik. Lagi pulang juga banyak bicaranya, wanita biasa bicara 10.000 kata. Jangan heran, wanita suka dibilang bawel. Suami juga harus menyenangkan istri. Wanita bicara banyak-banyak, kita harus pakai ya, diam. Supaya kita saling mengerti, saling membantu. Inilah firman yang sederhana. Belajar kita supaya kita punya tiang yang kuat dalam hidup ini. Survei dikatakan orang rumah tangga yang bahagia, anak akan menjadi pemimpin. Anak itu akan menjadi dokter, insinyur, penguasa yang sukses. Jadi kita bisa yang korban itu anak-anak kita yang tahu apa-apa. Saya suka bilang sama anak saya, kalau sudah kawin, kamu lihat mata yang besar-besar, sebelum kawin, lihat mata besar-besar. Kalau sudah kawin, lihat istri kamu merem dalam-dalam. Inilah renungan tentang rumah tangga kita. Matur firman itu sudah katakan, Ibrani 13:4. Hendaklah kamu semuanya penuh hormat terhadap perkawinan. Dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang yang sundal dan berzina akan dihakimi. Hati-hati. Kamu sukses, kamu tidak suci, hidup kamu tidak kudus, akibat hancur. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Firman yang sederhana, kiranya dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Ajarkan mereka taat dan tunduk kepada kehidupan mereka menjadi suami istri yang harmonis, yang penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang yang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas diri. Mari kita angkat cawan kita. Sebab apa yang telah kuterus, kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuterus kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan, dia mengambil roti. Dan setelah itu dia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang kita pegang roti ini tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita makan dalam iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kawan.
Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang mengatakan oleh darahku. Berbuat ini sering, setiap kali kamu minumnya menjadi pengeringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, cawan ini ya, kita yang pegang adalah darah tubuh Yesus Kristus. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan. Menyembah, mengucap syukur. Begitu baik kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu pada kami Bapa. Kami tahu Engkau telah memeliharakan kami. Bukalah pintu sorga-Mu. Terimalah anak-anak-Mu dalam rumah tangga, mereka punya rumah tangga yang bahagia. Mereka yang bekerja kalau menjadi kepala bukan menjadi buntut. Usaha menambah hari tambah maju. Beri kesehatan yang sempurna. Damai sejahtera kami terima. Sukacita kami terima. Kemenangan kami terima. Persekutuan pimpin Roh Kudus. Sampai hari ini. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Di dalam nama Bapa Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial.